bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Masih bersama Kak Febri di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika untuk kelas 9 yaitu kesebangunan. Tapi sebelum kita mulai belajar, jangan lupa ya untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu channelnya, klik loncengnya supaya kalian bisa update video-video terbarunya, like video-videonya, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Apa yang dimaksud dengan kesebangunan? Suatu bangun datar dikatakan sebangun jika mempunyai sudut bersesuaian dan bentuk yang sama, namun ukurannya berbeda. Perhatikan contoh berikut ini. Segitiga ABC dan segitiga DEF memiliki sudut-sudut yang sama besar. Sudut A sama besar dengan sudut D, sudut B sama besar dengan sudut E, dan sudut C sama besar dengan sudut F. Hingga segitiga ABC dan DEF sebangun. Bagaimanakah cara menentukan kesebangunan? Kita langsung coba kerjakan contoh soal berikut ini. Tentukan apakah dua bangun datar berikut sebangun. Ada segitiga ABC dan segitiga JKL. Jika kita atur posisinya, kita samakan posisi keduanya, maka kita tahu bahwa besar sudut A sama dengan sudut L, sudut B sama dengan sudut J, dan sudut C sama besar dengan sudut K. Sehingga sudut-sudutnya semuanya bersesuaian sama besar. Bentuknya sama, ukurannya berbeda, berarti sebangun. Contoh soal kedua, tentukan apakah dua bangun datar berikut ini sebangun. Ada segi 5, ABCDE, dan PQRST. Jika kita atur, kita samakan posisi kedua segi 5 tersebut, maka kita bisa ketahui bahwa sudut-sudutnya bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut P, sudut B sama besar dengan sudut Q, sudut C sama besar dengan sudut R, sudut D sama besar dengan sudut S, dan sudut E sama besar dengan sudut T. Sehingga kita bisa tentukan kedua segi 5 tersebut sebangun. Jika tadi kita sudah membahas mengenai sudut, kali ini kita akan bahas sisi-sisi pada kesebangunan. Bangun datar yang sebangun akan memiliki perbandingan sisi bersesuaian yang sama besar. Contoh, segitiga ABC dan segitiga PQR. Perbandingan panjang sudut AB banding sudut PQ harus sama dengan panjang sudut BC banding sudut QR dan sama dengan panjang sudut AC banding sudut PR. Yuk kita langsung coba kerjakan contoh soal berikut ini. Dua bangun datar persegi panjang di samping ini sebangun. Tentukan panjang sisi HG atau sisi X. Perhatikan ya, persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH sebangun. Maka perbandingan panjang sudut AD banding sudut EH harus sama dengan perbandingan sudut DC dan sudut X. Masukkan angka-angkanya, 4 banding 8 harus sama dengan 3 banding X. Sehingga kita peroleh 4X sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24 dan X adalah 6. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan apakah dua trapesium di samping ini sebangun. Ada trapesium ABCD dan trapesium FGHI. Di mana diketahui panjang sudut AB adalah 16, panjang sudut FG 4. Panjang sudut CD adalah 9 dan panjang sudut HI 3. Sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB dengan FG dan CD dengan HI. Lalu kita buat perbandingannya, AB banding FG sama dengan 16 berbanding 4, CD banding HI sama dengan 9 berbanding 3. Hasil perbandingan tersebut tidak sama, sehingga kedua bangun tersebut tidak sebangun. Kesebangunan dinyatakan dengan suatu simbol yang biasa disebut dengan simbol kesebangunan. Perhatikan gambar di bawah ini. Segitiga A dan segitiga B sebangun, maka kita tuliskan dengan simbolnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas kesebangunan pada segitiga. Ada beberapa syarat kesebangunan pada segitiga. Yang pertama, sudut-sudut bersesuaian sama besar.
sudut, sudut, sudut. Artinya ketiga sudut sama besar. Perhatikan dua segitiga berikut ini. Segitiga ABC dan EFG. Di mana sudut A sama besar dengan sudut E, sudut B sama besar dengan sudut F, dan sudut C sama besar dengan sudut G. Ketiga sudut sama besar. Perhatikan contoh soal berikut ini. Dua segitiga di samping ini adalah dua segitiga yang sebangun. Nah, tentukanlah besar sudut B. Yang diketahui adalah sudut A 60 derajat sama besar dengan sudut F. Kemudian sudut E 70 derajat dan diketahui sudut-sudut yang bersesuaian adalah sudut A dan F, sudut C dan E, serta sudut B dan G. Jumlah total sudut segitiga harus 180 derajat. Maka sudut B adalah 180 dikurangi 60 tambah 70. Jadi jawabannya sudut B adalah 50 derajat. Syarat kesebangunan pada segitiga yang kedua adalah perbandingan panjang sisi bersesuaian sama besar. Perhatikan dua segitiga di bawah ini, segitiga ABC dan segitiga KLM, di mana perbandingan sudut AC banding sudut KM sama dengan 10 banding 5 sama dengan 2. Perbandingan sudut AB banding sudut KL 12 banding 6 sama dengan 2. Dan perbandingan sisi BC banding LM sama dengan 16 banding 8, hasilnya juga 2. Jadi perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian semuanya sama besar. Supaya lebih paham, yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Kedua segitiga di samping sebangun. Tentukanlah panjang sisi DF jika diketahui sisi BC adalah 45 cm. Yang ditanyakan adalah panjang sisi DF. Nah, kita harus tentukan dulu nih sisi mana yang bersesuaian dengan sisi DF. Ternyata yang bersesuaian adalah sisi BC. Jadi kita buat perbandingannya, sisi AB banding sisi EF sama dengan sisi BC banding sisi DF. Sehingga kita peroleh hasilnya sisi DF 9 cm. Syarat kesebangunan pada segitiga yang ketiga adalah perbandingan dua sisi bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Perhatikan dua segitiga sebangun di bawah ini. Panjang sisi AB dibandingkan dengan sisi DE itu adalah 12 banding 6, hasilnya 2. Kemudian panjang sisi AC dibandingkan dengan sisi DF, 16 banding 8, hasilnya juga 2. Kemudian sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut adalah sama-sama 40 derajat. Supaya lebih paham, yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Tentukanlah panjang sisi EF dan buktikan dua segitiga ini sebangun. Diketahui dua segitiga ABC dan DEF. Jika kedua segitiga tersebut sebangun, maka perbandingan sisi yang bersesuaian harus sama. Kita coba ya, sisi DF banding sisi CA adalah 30 banding 15, hasilnya 2. Maka sisi BC banding sisi EF harus 2. Sisi BC adalah 36 banding EF harus sama dengan 2, sehingga kita peroleh EF adalah 18 cm. Perbandingan dua sisi sama dan sudut yang diapit sama besar yaitu 72 derajat. Jadi kedua segitiga tersebut sebangun. Oke adik-adik, itu tadi materi mengenai kesebangunan sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami ya. Semangat terus untuk menghadapi penilaian akhir semester dan tetap belajar bersama Sigma Smart Study karena belajar bisa dari mana aja.